Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 29 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Keluarga Tanpa Kekeluargaan. Keluarga tanpa kekeluargaan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 23 ayat 24-25. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ia dia yang melahirkan engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat anugerah keluarga yang ada pada setiap sahabat seperjalanan. Namun biarlah kami terus menciptakan kekeluargaan sesuai dengan terang kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebuah tema renungan saat teduh yang cukup menarik, yang perlu kita pahami dan kemudian kita jalankan dalam kehidupan kita. Ada keluarga dua macam. Satu keluarga yang punya kekeluargaan dan keluarga yang tidak ada kekeluargaan. Keluarga sendiri di dalam artian adalah hanya jumlah-jumlah pribadi yang ada di dalamnya. Ada ayah, ada ibu, ada nenek, ada kakek, ada anak, ada cucu. Itu keluarga. Keluarga itu adalah secara lahiriah turun-temurun, gennya, secara darahnya, hereditasnya. Mereka adalah ikatan saudara dan sedaging. Itu keluarga. Tapi kalau kekeluargaan tidak cukup hanya berbicara tentang ikatan saudara dan sedaging. Kekeluargaan itu harus ikatan sehati dan sepikir. Kekeluargaan itu harus ada ikatan kerukunan. Kekeluargaan itu harus ada ikatan kesetiaan. Dan kekeluargaan itu harus ada ikatan hidup dalam kebenaran dan terang firman-Nya. Itu kekeluargaan. Banyak keluarga yang ada dalam rumah tangga, kemudian mereka berkata, aku adalah orang asing dalam keluarga ini. Bahkan tetangga atau orang lain yang jauh dari keluarga sudah lebih daripada keluarga sendiri. Tapi keluarga yang ada di dalam rumahku adalah orang-orang asing yang tidak aku kenal. Semakin hidup bersama, semakin lama, semakin banyak berkomunikasi, semakin aku tidak mengerti siapa mereka sesungguhnya. Saya tidak mengerti tentang ayah saya tidak mengerti tentang mama saya tidak mengerti tentang mertua saya, mantu saya, anak saya, cucu saya. Mengapa? Karena mereka hanya kumpulan anggota-anggota keluarga yang hubungannya cuma sejarah dan sedaging. Suatu kita membaca bagian firman Tuhan dalam Amsal 23, apa yang dikatakan di sini? Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak dan bersuka cita karena dia. Ada dua kata pada bagian ini, sahabat seperjalanan. Kalau keluarga kita harus ada kekeluargaan yang indah, maka harus hidup dalam kebenaran. Kalau keluarga itu ingin memiliki kekeluargaan yang sungguh membahagiakan, maka harus ada sikap yang bijak. Bijak dan benar inilah yang akan membawa sukacita dalam keluarga. Itu disebut di dalam ayat yang ke-25. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ia dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Ayat yang ke-26 dikatakan seperti demikian. Sahabat seperjalanan, komunitas yang tersulit di dalam dunia ini adalah keluarga. Kalau kita bekerja, kita tidak cocok dengan di tempat pekerjaan tersebut, kita bisa keluar. Tapi keluarga tidak bisa. Kita pergi ke satu tempat, kita tidak nyaman, kita bisa pindah ke tempat lain. Tapi keluarga tidak bisa berpindah-pindah kepada tempat lain. Kalau kita kemudian menjalin sebuah komitmen, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, setelah 5 tahun tidak cocok, kita bisa putuskan komitmen tersebut. Tapi keluarga tidak bisa. Karena keluarga adalah perjalanan seumur hidup. Dan keluarga adalah sebuah komitmen yang tidak pernah bisa diputuskan oleh apapun juga. Dengan demikian sahabat seperjalanan, ada banyak catatan Alkitab
Bagaimana membangun sebuah rumah tangga? Harus saling pengertian, harus mengasihi, harus menghormati. Pada Amsal yang kita baca tadi, harus hidup dalam kebenaran dan hidup di dalam kebijaksanaan. Ada orang benar tapi tidak bijaksana. Yang penting saya ngomong apa adanya. Dia salah, saya akan sebutkan salah. Tapi orang bijaksana itu tahu, sewaktu saya itu mengungkapkan kebenaran, menegur orang yang salah, dia akan sadar bahwa tidak berarti bahwa saya lebih baik dari diri dia. Dia punya empati, menempatkan diri pada posisi orang yang bersangkutan. Kalau ada ketidaksetiaan dalam keluarga, coba pahami mengapa sampai kemudian dia melakukan hal tersebut. Mungkin karena dijebak, mungkin karena kelemahannya, mungkin karena di masa lalunya. Sewaktu hidup dalam keluarga, orang tuanya tidak mendapatkan pembekalan. Dan ada banyak contoh-contoh yang buruk di masa lalunya, sehingga yang bersangkutan mengulang apa yang terjadi di masa lalu. Potensi modal untuk menjadi pribadi yang benar, potensi dan modal untuk menjaga kesetiaan kurang dimiliki oleh yang bersangkutan. Bagaimana kita mengajarkan seseorang untuk berkata jangan berteriak-teriak, lebih lemah lembut, jangan berkata kasar. Kalau yang bersangkutan dibesarkan dari keluarga yang berkata-kata kasar, suka menghina, suka mengancam. Kalau dia dibesarkan dari keluarga, kalau sudah marah, main banting-banting barang dan melakukan kekerasan fisik. Bagi orang yang terlahir dari keluarga yang baik-baik, sangat mudah melakukan hal yang baik karena dia sudah terampil, dilatih sedemikian rupa. Namun bagi orang yang tidak terampil dan contoh-contoh dalam hidupnya adalah contoh-contoh yang buruk, maka itu adalah perjuangan besar dan perjuangan keras yang harus dilewatinya, yang harus dilakukannya. Disinilah kemudian bahwa kalau setiap orang ada kelebihan dan setiap orang ada kekurangan, dan tentunya tatkala kumpulan dalam keluarga itu, suami, istri, mertua, mantu, apapun bentuknya, tiap-tiap orang punya kelebihan dan tiap-tiap orang punya kekurangan. Di sanalah keindahannya menjadi bijaksana. Bijaksana itu bentuknya bagaimana? Saling melengkapi, saling menolong, saling mengerti. Di dalam kelemahan yang ada saling memaafkan, saling mengampuni. Karena tidak ada orang yang sempurna dalam dunia ini. Kalaupun sebutlah ada perbuatan yang sangat buruk yang sulit dimaafkan, itu bukan tugas dan tanggung jawab kita. Bawalah anggota keluarga kita yang mungkin kita anggap berbuat hal yang parah, yang rusak-rusakan, ancur-ancuran kepada Tuhan di dalam doa kita. Jangan kita tangani sendiri setelah kita melakukan upaya kita, namun tidak berhasil. Maka di sanalah berlututlah kepada Allah. Kalau ada problem-problem rumah tangga yang sampai saat sekarang sudah berlangsung lama tidak selesai, berlututlah kepada Tuhan. Tuhan akan menentukan kita, Tuhan yang akan mengendalikan keadaan, dan Tuhanlah yang mampu merubah kita karena kita tidak pernah sanggup merubahnya. Tuhanlah yang bisa menerbitkan matahari dan menenggelamkannya, tapi kita tidak bisa. Tuhanlah yang bisa mengatur cuaca, ada hujan, ada kemarau, ada panas, ada dingin. Kita tidak bisa menentukannya karena kita bukan pencipta, kita bukan khalik alam semesta ini. Kita ini adalah ciptaan dengan segala kelebihan yang ada pada diri kita dan juga kekurangan yang ada pada diri kita. Itulah sebabnya mengapa Tuhan menciptakan Adam kemudian menciptakan Hawa, karena mereka tidak sempurna. Kecuali mereka saling melengkapi akan menjadi indah semuanya. Mari sahabat seperjalanan, kita punya keluarga, namun kita juga punya kekeluargaan yang kudus, yang benar di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga sahabat seperjalanan agar menjadi keluarga yang penuh dengan kekeluargaan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, milikilah keluarga yang penuh dengan kekeluargaan. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.